Apa kira-kira tips untuk menjaga suhu rohani ini tetap stabil? Mau kemana pun, mau sampai nyanyi di klub pun yang suhunya begitu panas, tapi kita bisa menempatkan. Yang paling penting adalah saat kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita kan. Bagaimana kita ini bisa menggarami di mana-mana. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang artis, dimanapun kita harus menunjukkan ini loh, citra Kristus itu. Saya menikah sudah 6 tahun, 5 tahun baru Tuhan kasih anak. Nah di situ 5 tahun bukan hal yang mudah. Tapi saya yakin ini semua karena Tuhan. Tuhan tidak hanya ketika kita diberkati saja, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan juga ada. Nah maka dari itu kita harus sadar, kita hari ini semua itu karena Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita kembali dengan acara Best Talk. Kali ini kita bersama dengan bintang tamu, ada Bang Doni di sini, dan juga ada Pastor Roy, dan juga ada Pastor Andre. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, puji Tuhan, dan Bang Doni juga baru saja melayani di Best Church di Surabaya, Ciputra World, dan kami sungguh diberkati luar biasa. Dan mungkin Bang Doni kan juga menjadi role model nih saya lihat ya buat anak-anak muda, dan juga dulu pernah di ada band. Iya. Dan puji Tuhan hari ini juga tetap konsisten melayani Tuhan. Iya. Dan saya pikir memang umum ya, secara umum ini pasti ada godaan-godaan yang dialami. Ya, kita tahu bahwa di dunia entertain itu kan nggak mudah. Iya. Apalagi untuk menjaga suhu rohani ini supaya tetap stabil, tetap konsisten, puluhan tahun melayani Tuhan. Pasti ada tips-tips dari sisi Bang Doni. Apa kira-kira tips untuk menjaga suhu rohani ini tetap stabil? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, sebetulnya dulu saya dari awal gabung sama ada band dari tahun 2003, 2003. Kemudian memutuskan untuk solo karir di November 2017, itu juga tidak mudah. Tadinya emang mungkin saya flashback sedikit, kalau di band itu memang saya cuman Kristen sendirian ya. Dan tentunya saya memang pondasi dari kita harus kuat memang ya. Karena memang benturan itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Tentunya kayak komitmen saya waktu pertama Tuhan taruh saya bergabung sama Ada Band, saya sudah langsung komit bahwa oke, apa yang Tuhan taruh selain suara, saya ada kelebihan menulis lirik. Akhirnya saya sampaikan di situ pesan cinta, surat cinta saya sama Tuhan taruh di situ. Tapi saya waktu itu punya misi bahwa oke, apa yang Tuhan taruh di situ, saya pingin dunia juga bisa menangkapnya, merangkulnya gitu. Akhirnya saya bikin pesan sebuah kata-kata cinta, tapi sebetulnya saya nulis itu sebetulnya karena kerinduan saya sama Tuhan Yesus. Tapi saya merangkumnya supaya dunia juga bisa masuk di situ. Akhirnya jadi dunia seolahnya melihat sebuah percintaan pria dan wanita seperti itu gitu. Kan sama aja kan, kita kayak mempelai juga kan sama Tuhan Yesus. Akhirnya dari situ saya terus komitmen, walaupun mungkin di tengah pekerjaan saya juga kadang ada benturan, saya kerinduan pengen melayani Tuhan, tapi di satu sisi juga ada kepentingan banyak orang ya, yang saya pikirkan nggak cuma egoisnya saya. Nah itu kadang suka agak bentrok di situ sih. Tapi sekali lagi memang harus godaan akan selalu ada dimanapun kita berada ya. Nggak harus public figure, tapi dimanapun kita berada. Makanya kita tempatkan diri kita bagaimana. Kalau kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan ya, betapa baiknya Tuhan di kayu salib mengorbankan. Itu aja yang selalu saya jadi kayak pondasi mengingatkan saya gitu. Jadi mau kemana pun, mau sampai nyanyi di klub pun yang suhunya begitu panas, tapi kita bisa menempatkan. Yang paling penting adalah saat kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kan Tuhan kirim penolong ya, Roh Kudus ya. Jadi attitude kita dimanapun saat kita melayani Tuhan, ataupun let's say kita melayani dunia, kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Penting sih itu setiap saat ya, itu sampai sekarang. Karena godaan itu akan selalu ada. Jangan mentang-mentang setelah melayani Tuhan, godaan bisa hilang, nggak mungkin, malah lebih lagi gitu kan. Makanya akhirnya paling penting sih pondasi sih sebetulnya ya. Jadi kadang kan saya sendiri juga
banyak mengalami naik turun itu sangat wajar gitu kan. Jadi makanya kan saat kita ada masalah, kita harus lebih lagi dekat sama Tuhan gitu. Amin. Terima kasih Bang Doni. Tadi ada yang menarik. Jadi di setiap hal, meskipun kita di sekuler ya, Iya, sekuler. terus dia membuat lirik lagu, dia selalu Bang Doni ini mengingatkan dirinya ya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan. Betul. Apa nih yang saya harus lakukan supaya saya tetap bisa jadi berkat? Betul. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah dia buat lagu, dia selalu fokus sama Tuhan. Nah mungkin dari Pastor Royke mungkin bisa nggak memberikan tips bagaimana kita ini tetap selalu ingat ya di tengah-tengah kita berkarir, di tengah-tengah godaan, ada tips nggak? Saya senang sekali dengar kesaksian dari Bang Doni ini, karena bagi saya begini, ketika Tuhan panggil kita hari ini, kita bukan cuma konsentrasi aja di gereja. Betul. Tuhan panggil kita ini di marketplace di mana aja. Dan kalau saya dengar kesaksian tentu dari Bang Doni dari tahun 2003 sampai dengan sekarang tetap eksis itu tadi ada the power statement dari Bang Doni itu bahwa ada penyertaan Roh Kudus. Nah inilah yang bagi saya satu kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan juga saya percaya bahwa ini kerinduan daripada Tuhan Yesus, bagaimana kita ini bisa menggarami di mana-mana. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang artis, dimanapun kita harus menunjukkan ini loh, citra Kristus itu. Kita nonjolkan itu. Jadi kalau bagi saya setuju Bang Doni, Bang Doni tetap harus di dunia seperti itu, tetapi menunjukkan manusia Kristusnya. Itu loh Pak Henry, itu jadi bagi saya, itu kerinduan saya untuk anak-anak Tuhan tuh harus seperti itu. Ya. Amin. Amin. Bang, tadi Bang Doni juga ada ngomong bahwa di Ada Band ini kan ya, maaf ya, maksudnya dikelilingi dengan orang-orang yang notabene bukan dari Kristen. Nah, bagaimana cara Bang Doni ini mungkin bisa menjadi terang buat mereka? Apakah dengan perilaku kita? Apakah mungkin direct langsung kita ngomong tentang firman Tuhan? Mungkin Bang Doni ada nggak pengalaman-pengalaman nih yang mungkin tiba-tiba bisa jadi terang buat mereka? Mungkin waktu mereka ada masalah, terus Bang Doni bisa memberikan mungkin sedikit solusi atau sesuatu yang akhirnya mereka dikuatkan. Nah, bagaimana Bang Doni menggarami mereka, menjadi terang buat mereka di tengah-tengah karir Abang? Iya, jadi emang waktu dulu zaman band, kebetulan saya yang paling muda ya. Jadi kita memang harus berangkatnya dari bagaimana kita bersikap sih. Jadi gak lantas terus akhirnya menggurui, karena mereka juga lebih tua kan gitu kan. Jadi kita pakai attitude kita aja saat kita tegas bilang tidak ya tidak gitu. Akhirnya saat ada masalah pun saya bilang oh enggak deh, enggak seperti itu gitu kan. Makanya kalaupun kayak kan godaan itu pasti dimulai dari front line ya, dari paling depan ya. Itu akan lebih kencang gitu. Tapi saat saya sendiri ada godaan, ya kita sebut kayak wanita kayak main di klub atau apa, godaan banyak gitu kan. Mereka dengan entengnya mereka akan memberikan kunci kamar gitu kan, ataupun ayo saya temenin saya entah minum atau apa gitu. Nah saat kita berani bilang untuk tidak, akhirnya orang-orang di sekeliling kita juga sungkan gitu loh. Jadi berani untuk tegas aja sih. Jadi akhirnya dari situ ada akan kebangun bahwa oh seorang Doni nggak suka seperti itu. Amin. Akhirnya karena saya berpikir apa yang sudah saya selalu itu godaan itu akan selalu ada. Tapi saya sekali lagi kalau saya percaya sama manusia itu pasti akan mengecewakan. Karena di luaran sana kita main di mana akan terdengar kabar bahwa orang ada 1000 kebaikan, ada satu keburukan itu yang akan diingat, 1000 hilang. Jadi apa yang sudah saya raih karir saya, betul-betul saya tekankan, saya nggak mau cuman gara-gara kenikmatan sesaat rusak semuanya apa yang sudah bangun. Jadi betul-betul yang saya minta Tuhan sih untuk sertai saya Tuhan dimanapun saya berada, biar saya bisa bersikap, bertutur kata dengan baik, jadi nggak jadi batu sandungan juga. Ngomong seperti itu kan juga nggak mungkin kasih petuanya bagaimana, kita harus tahu selanya bagaimana teman. Akhirnya dari situ mereka yang ya sungkan sendiri gitu. Amin. Amin.
Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kutinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kutinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kutinggikan nama-Mu, kutinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kutinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kutinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Di hidupku. Lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Iya, betul. Tidak kepada dosa, Iya. ya kepada sesuatu yang benar. Benar. Nah, mungkin dari Pastor Andre, kan saya lihat memang Pastor Andre ini kan termasuk mudah. Youth Ya kan? pastor ya. Pasti godaan juga Oh. banyak juga nih. Mungkin dari pastor sendiri bisa nggak kasih tips kepada anak muda
di tengah-tengah karir mereka ini untuk tetap bisa komitmen menjaga diri ya, supaya tetap karir meningkat, tapi iman jangan sampai terlupakan. Ini juga harus meningkat. Jangan sampai kendor ya. Jangan sampai kendor. Tadi luar biasa, Bang Doni menyaksikan luar biasa. Yang pertama, kalau menurut saya Pak, harus fondasinya kuat dulu. Jadi kalau kita membuat rumah 2 lantai, tentunya fondasinya dengan hotel beda, yang 30 lantai. Semakin tinggi itu semakin banyak godaan, semakin tinggi itu semakin banyak angin yang melanda. Lah justru semakin tingginya godaan, fondasi kita harus semakin dalam. Makin dalam, betul. Orang kalau bangun gedung menara 100 lantai dengan rumah 2 lantai, tentunya beda. Dia akan lebih dalam, dia akan lebih kuat. Nah ini yang harus ditekankan anak-anak muda. Jadi ketika karir meningkat, ketika pelayanan meningkat, ketika usahanya meningkat, justru fondasinya sama Tuhan diperdalam. Supaya ketika ada godaan, kita ingat, kita ini ternyata ditanamkan di dalam Kristus. Kita ini ditanamkan di dalam Tuhan. Nah itu yang membuat kita bisa kuat sampai hari ini. Dan saya percaya Bang Doni juga mungkin sudah 20 tahun berkarir. Sampai hari ini Bang Doni boleh ada tuh karena saya percaya fondasinya kuat. Dan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Gitu. Terima kasih Pastor. Saya ada pertanyaan begini, Bang. Ya. Setiap kejadian di dalam hidup kita itu bukan satu kebetulan. Betul. Nah, saya percaya juga kalau ada satu momentum yang mungkin Abang nggak lupakan, ya, satu kejadian yang nggak pernah terlupakan oleh Bang Doni, saya percaya pasti itu ada hal khusus yang ingin Tuhan sampaikan atau pesankan di dalam kehidupan Bang Doni. Ada nggak di tengah-tengah Bang Doni berkarir, mungkin menyanyi ya di sekuler kah, ya mungkin kalau saya boleh bedakan mungkin juga di rohani, ada nggak kejadian yang memang Bang Doni itu nggak terlupakan? Kita percaya setiap kejadian kan itu kan bukan kebetulan. Betul. Tapi kalau ada momentum yang memang benar-benar Bang Doni nggak lupakan, saya percaya pasti di situ ada rencana Tuhan yang besar. Iya. Ada nggak menjadi satu titik balik kah? Atau menjadi satu yang nggak terlupakan lah buat Bang Doni? Ada nggak kejadian? Sebetulnya banyak sekali ya, apalagi saat akhirnya saya waktu itu setelah keluar itu, saya emang karena saya ingin lebih leluasa lagi untuk melayani Tuhan Yesus ya. Karena memang, tapi itu bukan sebuah keputusan yang gampang, karena saya 14 tahun saya bersama dengan band waktu itu. Kemudian saya harus ubah kehidupan saya menjadi solois gitu kan. Ada banyak tanggung jawab di belakangnya. 14 tahun saya selalu dengan ritme seperti itu gitu. Kemudian saya putuskan itu saya nggak macam-macam juga. Saya betul-betul saya tanya sama Tuhan, ini bener pure murni atau memang cuman kayak kesenangan saya juga nggak mau gitu. Karena di belakangnya juga saya juga ada keluarga kan, jangan sampai konyol juga. Saya yakin Tuhan kan kasih hikmat buat kita kan dalam karir kita dimanapun kita berada. Tapi saat saya tanya sama Tuhan, saya butuh waktu 1 tahun lebih untuk tanya sama Tuhan, ini benar nggak langkah saya untuk keluar. Jadi saya waktu itu kan tiba-tiba saya utarakan sama teman-teman saya, tentunya kaget mereka. Karena mereka itu pikir nggak akan mungkin itu keluar dari mulut saya gitu. Cuman akhirnya saat itu saya keluarkan, saya bilang kita bertahap kok, kita pelan-pelan. Akhirnya dari setahun itu udah, nggak tahu Tuhan kayak berikan damai sejahtera, kelancaran buat semuanya. Dan saat waktunya tiba saya harus keluar, awal-awal memang betul-betul saya bisa nggak ya Tuhan? Ada pertanyaan, bisa nggak, mampu nggak ya Tuhan? Tapi luar biasa saat saya keluar itu, justru saya ada kurang lebih 2 tahun kegiatan saya banyak melayani Tuhan Yesus. Jadi di situ kayak jadi padang gurun saya untuk bener nggak sih motivasi seorang Doni Sibarani ini untuk melayani Tuhan atau untuk terlihat oke di mata dunia gitu. Jadi saat 2 tahun itu saya diproses dan luar biasa saat saya melayani ke sana kemari, saya tuh pribadi yang betul-betul tadinya itu orangnya apa ya kita sebutnya keras banget. Jadi untuk air mata itu harganya tinggi banget, apalagi ya saya nggak sebutkan suku ya, tapi mungkin saya ada suku Batak, kemudian di keluarga saya terbiasa orangnya itu agak kaku sebetulnya di keluarga saya gitu ya. Ada Batak juga sih yang lemah lembut juga. Tapi akhirnya saya untuk air mata itu Pak keluar itu kayak harga diri gitu ya. Tapi saat saya melayani Tuhan, dapat
kesempatan itu saya nggak tahu. Tiba-tiba saya serahkan hidup saya buat Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya nggak tahu tiba-tiba itu ngalir sederas-derasnya. Dan tadinya saya, waduh, coba tahan, tapi nggak bisa. Kalau emang Tuhan mau itu turun air mata, nggak ada yang bisa menghentikan gitu. Sama akhirnya dari situ saya betul-betul mengalami, oh iya betapa baiknya Tuhan ya gitu. Saya betul-betul di 2 tahun itu saya mengalami banyak hal, sampai akhirnya ada satu kejadian yang sebetulnya, entah saya ini boleh nggak menceritakan, cuman ini menarik sih. Saat saya ada kesempatan waktu itu Pespa Rawi untuk ngisi, jadi bintang tamunya, saat itu saya cuma nyanyi 2 lagu gitu ya. Dan nggak tahu kenapa, ini mungkin pelayanan terbesar saya untuk di lapangan yang besar, ada ratusan orang gitu, karena itu acara seluruh Indonesia ada di situ. Saya cuma nyanyi 2 lagu. Tiba-tiba hadirat Tuhan datang, di lagu pertama, saya nggak tahu kenapa Pak, tiba-tiba itu air mata itu deras keluar. Saya sampai, Tuhan tolong Tuhan, saya nggak mau ini, karena nangisnya udah sampai sesenggukan. Betapa saya bersyukur, nyanyi bersyukur, saya bersyukur. Ya ampun Tuhan, ini ada di lapangan besar, ratusan orang. Pengalaman ini cuma saya dapat di sekuler. Dan ini untuk pertama kalinya di pelayanan, sama-sama kita nyembah Tuhan. Saya bersyukur buat suasana yang itu Pak. Saya menangis. Tapi ada kejadian yang membuat saya agak mungkin drop ya, tiba-tiba nggak tahu ya itu unsur dari panitia, tiba-tiba ujuk-ujuk lari ke tengah, bisikin ke belakang saya bahwa Bang Doni langsung di-cut lagunya. Oh, itu di situ saya kaget, campur aduk, ada perasaan marah, ada perasaan kesal. Tuhan, saat saya menyembah Engkau Tuhan, saat air mata bersyukur ini tumpah ruah, kenapa ada yang menghentikan itu? Terus udah akhirnya saya kaget, saya shock gitu ya, karena kan cuma 2 lagu dan itu bukan hari ya, saya H-1, H-2 malah sudah datang di situ. Jadi panitia sudah tahu bahwa saya cuma nyanyi 2 lagu. Kenapa harus dihentikan di 1 lagu itu, tinggal 1 lagi Tuhan gitu kan? Cuman udah saya ikut Tuhan saja, saya ke samping panggung, saya tahan emosi saya berdoa sama Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kadang seperti itu ya dalam kehidupannya. Kita mengalami suka, tiba-tiba lagi suka-sukanya nih. Ada aja ya problem, ada aja yang bikin memecut kita. Jadi ikut Tuhan itu memang tidak mudah gitu kan. Makanya perlu kan kita berjaga-jaga setiap saat gitu kan. Makanya itu betul-betul nggak saya lupakan sih. Tapi itu akhirnya saya jadiin momentum buat saya bahwa buat dimanapun berada Don, pokoknya andalkan Tuhan aja. Jadi mau sekeliling coba untuk ngambil sukacitamu, tapi nggak apa-apa, balik lagi sama Tuhan. Oh, dapet momen seperti ini kan luar biasa. Saya bersyukur banget sih waktu Amin. itu. Dan saya yakin momen itu juga Tuhan izinkan. Iya, betul. Pasti ada sesuatu yang mungkin Bang Doni nggak kedengeran. Mungkin pada saat itu yang hadir ada orang yang juga mendapat berkat dari apa yang Bang Doni lakukan, kita nggak pernah tahu. Oh iya, betul. Ya kan? Tapi yang pasti Tuhan itu kalau buat sesuatu itu pasti nggak sia-sia. Amin. Pasti ada Amin. rencana Tuhan di Amin, sananya. amin, amin, amin. Nah mungkin waktu juga sudah di akhir, mungkin saya perlu nih closing statement supaya teman-teman yang nonton ini tahu apa sesungguhnya. Kalau kita bicara dari permulaan sampai akhir, ya ini bicara karir kita yang sukses kah atau akhir hidup kita kah? Proses ini kan yang paling penting. Benar. Nah, proses ini supaya orang bisa kuat menjalaninya ini. Nah, saya nanti minta dari Pastor Bang Doni tips apa dari kita masing-masing pribadi yang mengena, yang pernah kita alami, yang benar-benar bisa mendorong kita supaya tetap kuat di tengah-tengah proses ini. Nah, bagi saya begini, kita harus kenali panggilan kita dulu. Ya. Jadi panggilan kita hari ini sebagai apa dulu? Karena Tuhan itu menempatkan panggilan kita beda-beda. Ada yang dipanggil seperti Bang Doni sebagai seorang musisi, bagaimana bisa menghibur, bisa membawa orang juga untuk pujian datang kepada Tuhan, bisa mengangkat sukacita. Nah, kalau kita tahu panggilan kita hari ini, panggilan kita itu apa, dan kita semua panggilan kita untuk serahkan kepada Tuhan, saya percaya selama kita hidup di dunia ini,
kita itu jadi berkat. Amin. Kalau bagi saya itu. Saya cuman hal yang saya pegang sampai hari ini, saya ada itu karena Tuhan. Iya. Keluarga saya itu ada karena Tuhan. Bahkan yang momentum tidak pernah saya lupakan, Bang Doni, ketika pergumulan saya memiliki seorang keturunan, mungkin Pak Roy tahu, saya menikah sudah 6 tahun, 5 tahun baru Tuhan kasih. Nah di situ 5 tahun bukan hal yang mudah, Iya. tapi saya yakin ini semua karena Tuhan. Tuhan tidak hanya ketika kita diberkati saja, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan juga ada. Nah maka dari itu kita harus sadar, kita hari ini semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Bang Doni sendiri. Waduh. Ada tips udah nggak? semua. Kuat nih. Kalau saya sih udah semua itu bagus sekali ya. Dekat sama Tuhan sih. Dekat sama Tuhan. Jadi mau apapun terpaan tetap dekat sama Tuhan sih. Itu sih kuncinya sih. Amin. Saya teringat dengan satu firman Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Tenang. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan Best Talk kita. Kali ini kita akan berjumpa lagi dalam Best Talk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.